nih? Cina mungkin gitu. Oh, Cina ya, waduh. Jadi biarpun gitu sedikit tapi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah dan salawat ke atas Nabi besar Muhammad SAW. Sahabat Al-Qudwah dimanapun Anda berada, Alhamdulillah selamat datang di acara Teras Ramadan. Teman ngobrol asik, tempatnya bincang-bincang hangat. Bersama dengan saya, tamu kita hari ini ada Kak Daniel. Assalamualaikum Kak Daniel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Kak Daniel? Alhamdulillah. Wah, gimana nggak sehat ya? Lihat badannya aja luar biasa. Alhamdulillah, sahabat Al-Qudwah, jangan lupa acara ini Teras Ramadan dipersembahkan oleh Yayasan Islam Qudwatul Ummah. Jadi jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Iya, di channel YouTube official Al-Qudwah seperti itu ya. Kemudian alhamdulillah Al-Qudwah sedang mendirikan masjid. Iya, sedang mendirikan masjid. Untuk itu kami mengajak kepada sahabat Al-Qudwah dimanapun berada, ayo sisihkan, sedekahkan, infakkan harta yang kita punya untuk mendirikan masjid, untuk mendirikan rumah di surga. Amin, insyaallah. Amin. Ya Allah. Iya, kita kembali lagi ke Kak Daniel. Saya nyebutnya Kak Daniel ya. Atau Ya. Pak Daniel? Wah, jangan dong. Jangan ya. Kan masih Muda. Oke. Badannya aja mungkin yang kelihatan Baik. agak tua ya. Sahabat Al-Qudwah mungkin belum tahu ya siapa sih Kak Daniel ini. Untuk itu kita tanya-tanya dulu deh. Iya, Kak Daniel boleh kasih tahu namanya, kemudian anak keberapa, aslinya mana gitu ya. Iya. Silakan Kak Daniel. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap mungkin. Nama lengkap ya. Nama lengkap saya Daniel Firdaus Ridwanillah. Ridwanillah. Ya. Berapa bersaudara Kak Daniel? Dua bersaudara. Dua bersaudara. Kak Saya Daniel yang anak pertama. anak pertama. Betul, Yang kedua, yang kedua perempuan. Perempuan. Namanya Silmi Fatimatu Zahra Ridwanillah. Masya Allah. Kebetulan di SMP Al-Qudwah. Di juga. SMP Al-Qudwah, alhamdulillah. Berarti Kak Dani ini alumni SMA Al-Qudwah. Betul, alumni SMA Al-Qudwah. Yang ke angkatan kedua. angkatan kedua. Wah, luar biasa ya sahabat Al-Qudwah. Angkatan Masuknya kedua. Angkatan pioner gitu. Pionir. Jadi ada satu, ada kedua ya. Biasanya kalau satu kan pendirinya ya. Iya. Kalau yang kedua biasanya yang lumayan ngacaknya gitu. Ya. Oh, enggak juga. Oke juga. Enggak juga. Gimana angkatan kedua tuh gimana maksudnya? Ya, angkatan kedua tuh Di Al-Qudwah ya, di Semata Al-Qudwah, ya. betul di Semata. Memang kalau mungkin disebut generasi pioner ya, bukan pionernya bukan angkatan kedua, cuman generasi pioner. Karena memang angkatan satu, angkatan kedua tuh kita struggle banget gitu ya, berjuang banget gitu kayak di Al-Qudwah tiba-tiba ya dengan segala kekurangannya pada waktu itu gitu ya. Berbeda sekali dengan hari ini gitu ya. Biasa ya. Sudah berbeda. Tapi struggle-nya tuh ya, dapat struggle-nya dapat ketika di angkatan satu, angkatan dua karena memang ya tadi mungkin masih banyak kekurangan di gitu bangunan ya. Iya, betul. Biasa awal-awal biasa. Awal-awal gitu. Nah, itu yang disesalkan kenapa pas keluar kok jadi hebat gitu. Kok jadi Biasa mantap sekali. Mantan tuh lebih indah. Wah. Gitu ya. Mantan lebih indah. Tapi bukan mantan itu ya, sahabat Al-Qudwah. Karena di kita nggak ada ya. Betul. Iya. Baik, itu biodata Kak Daniel. Ternyata Kak Daniel aslinya di mana Kak Daniel? Tinggal di Cilograng. Wah, Selatan. Masya Allah. Bandung. Lebak Selatan Lebak ya. Selatan. Lebak Selatan. Berarti Kak Daniel waktu SMA boarding, betul. boarding pesantren ya sahabat. Baik. Iya, itu sahabat Al-Qudwah. Alhamdulillah Kak Daniel berarti masuk ke golongan sahabat Al-Qudwah. Alhamdulillah. Baik, boleh tahu aktivitas Kak Daniel nih setelah lulus SMA, Betul. lulus mata, nggak mungkin di Al-Qudwah lagi kan? Iya. Iya. Dan untuk tema kita kan hari ini saum dan etos kerja. Oh, saum dan etos kerja. Saum dan etos kerja. Berat di berbicara etos Berat kerja. ya. Enggak dong, keadaannya kan udah berat juga ya, jadi nggak mungkin berat. Berat badan ya Oh mungkin. iya. Saya Jadi mengakui itu, aktivitasnya mungkin lumayan nih ya. Ya, Aktivitasnya dari segi waktu dan sebagainya kayaknya boleh nih berbagi nih Pak Daniel aktivitas sekarang. Baik, kalau aktivitas setelah dari Semata sih Pak, lulus Semata ya kuliah Kuliah dulu, S1 berarti ya. betul. S1 di Bandung, di Bandung. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Wah, KPI ya. KPI betul. Iya. Kemudian setelah itu ya sekarang mungkin
Lanjut lagi. Lanjut ke pasca Alhamdulillah, sarjananya. pasca sarjana S2-nya ya. S2-nya. Dengan jurusan Dengan jurusan yang sama, di kampus yang di sama. tempat yang sama. Iya. Tapi teman-temannya beda ya. Teman-temannya beda, sangat berbeda, Pak. Kayaknya udah tua-tua kayak. oh, begitulah. Ketika kita masuk ke perkuliahan pasca gitu ya. Iya. Kok ada insecure kata anak-anak sekarang gitu ya. Kenapa insecure? Karena wah, udah punya anak gitu, ada udah gitu yang ya. udah Daniel sendiri yang beda ya. betul. Ya kita ada sih beberapa teman yang memang belum ya, belum iya. gitu ya. Wah, Tapi merasa insecure karena wah ternyata teman-teman sekelas kita udah berbeda usia. udah berbeda usia. Berarti selain kuliah S2, ini kan lumayan padat ya S2 juga ya, tugas-tugasnya ya mungkin ya. Itu selain aktivitas kuliah ada apa lagi? Dengar-dengar ini punya something apa gitu. Wah, bisnis-bisnis yang kecil-kecil tapi banyak gitu ya. Sahabat, kecil banyak itu luar biasa ya, daripada banyak cuma satu. Gimana sih? Pada gimana? Kecil tapi banyak. Daripada besar tapi Cuma satu. Iya, Jadi boleh apa sih? Apa prinsip nih? Cina mungkin gitu. Oh, Pak, ya. Cina ya, waduh. Jadi Tit, biarpun gitu ya. sedikit tapi banyak gitu Oh ya. gitu, baik. Boleh ceritakan apa saja? Ya, sebetulnya tadinya mah nggak mau cerita Nggak mau ya. cerita. Tadinya mah ya maksudnya Ya, ini biarkan khusus buat mengalir sahabat ya, gitu. Al-Qudwa. Tapi karena ini diundang sama sahabat Al-Qudwa untuk menceritakan, harus betul berbagi. ya, mudah-mudahan jadi motivasi ya, Pak. Betul. Bukan jadi saya takutnya tadi kalau membicarakan gimana gitu. Tapi kata Gurunda bahwa jangan katanya lanjut aja. Iya, nggak apa-apa. Insya Ya, Allah. mungkin kalau selain kuliah kegiatan hari ini ada bisnis juga mungkin Pak. Di dunia bisnis ya. ya, merambah di dunia Betul. bisnis. Oke. Ada Daniel, ada beberapa kedai kopi. Wah, beberapa ya sahabat tuh, catet tuh ya beberapa. Waduh, salah. Salah ya. Kedai Ya, tapi kopi. nggak apa. Ada kedai Boleh kopi. mereknya nggak usah ya? Ya sekalian promo gitu. Oh, Kalau iya. diperbolehkan nggak nih? Promosi. Boleh lah. Ya, boleh. nama merek dagangnya Cinta Abadi Kopi, Pak. Cinta Abadi Kopi. Nah, yang ada datang. dua, satu lagi ada Cinta Abadi Teh. Jadi ada teh, ada kopi gitu. Ada dua spesimen yang berbeda. Wah, iya. Ini boleh tahu tempatnya di Lebak juga atau sudah ke luar negeri? Oh, Amin ya Allah. Amin. Masih di sini ya di Kalau Lebak. tempatnya masih di Lebak, Pak. Masih di Lebak. Memang jauh di selatan atau ke utara? Di selatan, Pak. Di selatan Di juga. selatan. Oh. Ada ya tadi mungkin ada beberapa tempat gitu. Iya. Kalau selain kedai kopi, ada lagi bisnis Selain yang lain? kedai kopi ada mungkin ya, tapi apa ya? Saya Belum. susah mengungkapkannya gitu ya. Tapi sebenarnya ada ya. Ada, betul. Ada Boleh tahu selain. itu bisnis kopi yang satunya bisnis juga. Biasanya bisnis juga. Bisnis Cuman juga. bisnis mungkin bukan di makanan. Oh, gitu. bukan makanan. Bukan keuangan juga kan? Bukan. Oh, khawatir bang keliling ya. Enggak, ya, Alhamdulillah nama bukan, juga. Pak. Bukan. Ya, iya, sahabat Al-Qudwa jangan. Iya. Ya, insya Allah. Ini bulan Ramadan. Ya, iya. Dijauhkan, amin, insya Allah. Amin. Iya, bisnis makanan. Iya. Minuman tadi ya. Tadi minuman. Bisnis betul. minuman. Terus bisnis di bidang konstruksi konstruksi. sama ini Satu apa? lagi. Eh, Oh, satu lagi. Yang lainnya. yang lainnya Bisnis di bidang properti, Pak. properti. Iya. Luar biasa, sahabat. Ada lagi bisnisnya yang lain? Untuk sekarang Untuk mungkin sekarang itu aja dulu. Untuk sahabat Al-Qudwa itu dulu aja. Itu dulu, Cukup. ya. Kita doakan semoga bisnisnya merambah Amin, sampai ke ya dunia Allah. kesehatan ya. Amin, mudah-mudahan. Dunia perjinan nggak usah ya. Perjinan, Pak. Nggak ya Gimana itu. nih? Celana maksudnya, Pak. Iya, Oh, itu celana ya, maksudnya, siap. Nanti iya. bikin brand celana jeans Insya sendiri Allah, mungkin. amin. Semoga nanti Lebak di tangan Kak Daniel ya. Iya, di usaha Kak Daniel ini bisa meningkatkan juga Amin, untuk daya beli masyarakat. Amin, ya Allah. Seperti itu ya. Siap. Baik, itu etos kerja yang dilakukan ya, aktivitas oleh Kak Daniel di hari-hari ini ya. Sudah lama Kak Daniel? Ya mungkin kalau mulai aktivitas bisnis sekitar setahun atau 2 tahunan lah, hampir 2 tahunan. 2 tahun ya, Iya. Masya Allah. Berarti kalau Ramadan ini bagaimana tuh aktivitasnya? Ramadan hari ini tetap sama aja, Pak. Tetap sama aja? Tetap sama aja. Wah, luar Kayak misalkan kita bisnis di kopi ya, karena memang Daniel bukan lagi
disebutnya yang menjadi mainnya gitu ya, orang yang melayani dan Sudah segala macam. ada ya, betul. sudah ada. Kita lebih ke manajerial aja kan. Manajerialnya. Kalau manajerial kan kita tinggal mengontrol gitu, kemudian melihat kondisi bagaimana apa Berarti yang harus Ramadan itu tidak surut ya? tidak surut, Pak. Tidak Cuman surut. mungkin ada waktunya perbedaan gitu. Betul. Biasanya Jangan buka siang-siang. betul. Biasanya buka dari pagi gitu kan. Sekarang mah berubah jadi cuma sore sampai malam. Sore sampai malam. Iya. Seperti itu. Luar biasa. Berarti Ramadan ini, puasa ini tidak menghalangi untuk kita terus bekerja. Betul, jangan dong. Jangan. Jangan dong, mentang-mentang Fa'inna puasa. ma'al usri yusra. Insyaallah. Apa artinya? Sudah kesibukan, pasti ada waktu luang betul. ya. Iya, insyaallah. Stabiqul khairat katanya. Wah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Iya. Kemudian Kak Daniel, menurut Kak Daniel Ramadan ini harusnya kita seperti apa sih gitu? Etos kerja ini atau yang kerja-kerja ini apakah kayaknya harus dikurangin deh waktunya atau godaannya lebih banyak nih gitu. Ya. Menurut Kak Daniel gimana? Sebetulnya ya bulan Ramadan ini menurut saya mah harus dijadikan momentum. Momentum apa dalam artian kegiatan kita jangan sampai juga berkurang dengan alasan puasa gitu ya. Iya. Lemes dan segala macam. Boleh berkurang asalkan tadi kita bukan berkurang ya, mungkin lebih ke mengalihkan kesibukan gitu. Yang biasanya kita di lapangan gitu ya, yang biasanya kita banyak gerak kemudian sibuk banget gitu. Di luar gitu ya. Bolehlah gitu ketika Ramadan kita alihkan kesibukannya lebih kepada memperbanyak menambah ibadahnya. gitu. Catat ya sahabat. Iya, jadi etos kerjanya dialihkan. Iya, betul. Iya. Jadi kerjanya tetap biasa Tetap ya. biasa aja Cuma gitu. nanti ada beberapa dialihkan ke ibadah. Ke ibadah. Porsinya dibagi lah gitu. Berbagi-bagi. Kalau mungkin ketika di bulan biasa, di bulan bukan Ramadan gitu ya. Ya kita full gitu, mungkin kerja banget lah gitu. Iya. Apa bahasa anak-anak sekarang mah hektik gitu, Pak. Waduh, hektik saya justru banget nggak tahu gitu. itu. Iya, hektik banget katanya gitu. Waduh, Tapi luar kalau biasa ya, kalau di Ramadan ya kita ubah hektikan kita itu kepada ibadahnya gitu. Kayak mungkin baca Qur'annya gitu. Salat. Jangan ngejar-ngejar apa tuh namanya yang jalan-jalan itu? Traveling. Healing. Oh, healing. Healing. Itu kan butuh apa tuh? Butuh orang-orang itu butuh hiburan atau butuh uang kali ya. Healing dalam Islam kan berzikir. Betul. Ya? Bukan healing ngopi di luar sambil ngerokok. Aduh, bahaya itu. Sebetulnya jawaban di healing itu ada di Al-Qur'an, Pak. Ada di Al-Qur'an. Kalau nggak salah ya, mohon dikoreksi lah kalau saya salah. Sahabat. Di Al-Qur'an ayat At-Taubah ayat 82 gitu. Apa tuh? Jadi katanya bahwa sebetulnya ya yang bisa menenangkan hati itu ya ketika kita mendekat kepada Allah. Mendekat kepada Allah. Pada ujung-ujungnya gitu ya. Betul. Karena walaupun kita healing gitu ya, tapi kalau hati kita nggak dekat sama Allah ya nggak akan bisa tenang juga gitu. Mungkin tenang sementara. Pada ketawa waktu itu. sebentar. Ya. Setelah itu huleng lagi gitu ya. Dari healing jadi huleng. Dari healing jadi huleng, Masya Allah ya. Baik sahabat Al-Qudo, alhamdulillah itu tadi ya obrolan kita tentang Kak Daniel, bagaimana aktivitasnya kemudian di bulan Ramadan ini luar biasa sahabat. Tidak ada pengurangan, bahkan pengalihannya malah jadi ke ibadah yang luar biasa. Porsi-porsinya gitu. Porsi-porsinya dialihkan. Wah, luar biasa etos kerjanya, aktivitasnya, bisnisnya, kita doakan semoga lancar, Amin, bisnisnya juga berjalan. Ya, jangan lupa nanti ada sedekahnya di Masjid Al-Qudwa. Iya. Insyaallah. Jangan lupa sahabat Al-Qudwa yang lain juga ya untuk tetap beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetap jangan lupa untuk like, comment, and subscribe-nya. Seperti itu ya. Baik. Terakhir mungkin ada tips atau pesan ya untuk sahabat Al-Qudwah yang merasa gitu ya, etos kerjanya menurun di Ramadan ini. Kira-kira tipsnya atau pesannya apa nih buat sahabat? Ya, mungkin kalau tips dari saya yang pertama mungkin ya. Satu, niatkan dulu gitu. Niatkan dulu bahwa Ramadan ini jangan sampai jadi hambatan kita beraktivitas gitu. Oke, berarti niat ya. Betul. Oke, jangan jadi hambatan. Kedua, carilah kesibukan, Pak, sebetulnya. Kalaupun misalkan kita udah punya kesibukan, jalanilah, nikmatilah gitu kesibukan itu. Nikmati kesibukan. Nikmati kesibukan itu. Ada lagi? Walaupun tidak punya
Kesibukan, carilah cari kesibukan. kesibukan. Gitu. Karena cari kalau- kesibukan untuk dinikmati. Betul. Karena kalau misalkan kita terbiasa nggak sibuk gitu ya, justru punten kerjaan-kerjaan jadi nggak keurus gitu. Betul. Jadi kalau bisa ya sahabat-sahabat Al-Qudwa gitu ya, sebisa mungkin kita cari kesibukan. Cari kesibukan. Apa aja gitu. Yang penting Karena kita Pak Kiai juga pernah bilang ya, waktu kosong itu membunuhmu. betul. Wah, luar biasa. Nah, kemudian juga jangan sampai badan kita itu kelamaan didiamkan. Gitu. Jadi tidak bugar. Iya. Wah, sehat dan bugar berbeda. Betul. Sehat dan bugar berbeda. Berarti kita harus bugar ya kadang-kadang. Harus bugar, betul. Catat tuh harus bugar. Berarti olahraga juga terus nih ya. Betul, olahraga Tapi jangan ya. siang-siang kali. Takutnya kan kalau siang-siang nggak Capek, buat haus, nanti. Ya, baik sahabat, itu tadi ya pesan tips dari Kak Daniel. Alhamdulillah ya, pesannya, tipsnya luar biasa. Jadi sahabat Al-Qudwa, ikuti ya agar sukses nih sama Kak Daniel. Amin. Ya. Saling Baik. mendoakan, Pak. Iya, amin. Baik Kak Daniel, sebelum kita closing ya, sebelum kita tutup, ini ada 5 pertanyaan yang Kak Daniel harus jawab dengan cepat. Iya, Oh, cepat cepat ya. ya. Iya. Siap. Kalau lambat namanya ngisi ulangan ya. Baik, dengan cepat ya. Siap. Oke. Pilih salah satu ya. Yang pertama, bisnis atau kerja? Bisnis. Bisnis. Serius atau santai? Santai. Santai. Wisuda atau nikah dulu? Wisuda. Wisuda. Oke. Jalan-jalan ke luar negeri atau dalam negeri? Dalam negeri. Dalam negeri. Terakhir, dikerjain atau ngerjain? Ngerjain. Ngerjain. Wah, ternyata sahabat jahil juga ya. Semoga dalam bisnisnya nggak jahil ya. Amin. Insya Allah. Baik, Jahil sahabat. untuk memotivasi nggak apa-apa. Wah, oke, siap. Baik, sahabat Al-Qudwa, alhamdulillah demikian ya bincang-bincang hangat kita dengan tamu pada hari ini. Ada Kak Daniel yang sudah luar biasa berbagi tipsnya dengan kita, kemudian menceritakan tentang aktivitasnya yang banyak luar biasa. Ya, semoga kita bisa belajar dari Kak Daniel ya untuk sahabat Al-Qudwa dimanapun berada. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube Official Al-Qudwa. Terima kasih dari saya, Kak Daniel. Terima kasih. Siap. Sampai jumpa Kak Daniel di kesempatan berikutnya. Siap. Ya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sahabat.